Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Amelia dengan NPM 102211139 dari kelas C3 Prodi Akuntansi. Saya akan memenuhi tugas evaluasi tengah semester dengan mata kuliah manajemen keuangan. Saya itu mengambil materi analisis rasio laporan keuangan. Apa sih analisis rasio laporan keuangan tersebut? Jadi, analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan tersebut. Nah, yang pertama itu ada rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini tuh apa sih? Nah, rasio likuiditas ini adalah rasio yang memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Likuiditas itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada rasio lancar. Rasio lancar itu rumusnya aset lancar dibagi liabilitas lancar, dan rata-rata industrinya itu 4,3 kali. Dan yang kedua itu ada rasio cepat. Rasio cepat ini rumusnya aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Rata-rata industrinya itu 2,2 kali. Selanjutnya itu ada contoh soal. Nah, contoh soalnya itu saya ambil dari perusahaan Lakelen Corporation pada bulan Desember tahun 5 dan tahun 4. Yang pertama itu ada aset lancar. Nih, tadi kan ada rasio likuiditas, ada rasio lancar. Rumusnya itu kan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Rata-rata industrinya itu 4,3 kali. Pada tahun kelima dan pada tahun keempat itu kita cek aset lancarnya itu 13.570 pada tahun 5 dan tahun 4-nya itu 12.324.000. Nah, kita tulis di sini lalu dibagi liabilitas, kita cek. Nah, liabilitas lancarnya itu 5.900 untuk tahun 5 dan tahun keempatnya itu 6.320. Totalnya pada tahun kelima 2,3 dan pada tahun keempat 1,9. Jadi, aset rasio lancar ini tidak mampu untuk membayar utangnya karena kurang dari rata-rata industri. Kedua itu ada rasio cepat. Rasio cepat itu adalah aset lancar dikurang persediaan dibagi liabilitas lancar. Rata-rata industrinya itu 2,2. Nah, untuk aset lancar, ini contohnya pada tahun 5, aset lancarnya 13.570.000 dan dikurang persediaan 7.250.000 dibagi liabilitas lancar 5.900.000. Hasilnya 1,1. Pada tahun 4, aset lancarnya 12.324.000 dikurang persediaan 7.050.000 dibagi liabilitas lancar 6.320.000. Hasilnya 0,83. Jadi untuk rasio cepat pada tahun 5 dan tahun 4 kesimpulannya yaitu perusahaan tidak mampu untuk membayar hutangnya karena rata-rata industrinya kurang dari 2,2. Selanjutnya itu ada rasio manajemen aset. Nah, rasio manajemen aset ini tuh rasio yang memberikan gambaran terkait cara perusahaan menandai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang. Nah, di sini tuh si rasio manajemen aset terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada rasio perputaran persediaan. Rumusnya itu penjualan dibagi persediaan. Rata-rata industrinya itu 10,9 kali. Yang kedua itu jumlah hari penjualan belum tertagih. Rumusnya itu piutang dibagi rata-rata penjualan per hari. Rata-rata industrinya itu 36 hari. Selanjutnya ada contoh rasio manajemen utang. Nah, di sini yang pertama rasio perputaran persediaan tahun 4 itu 41.725.000 untuk penjualan dibagi persediaan 7.050.000. Hasilnya 5,9. Dan untuk tahun 5 penjualannya tuh 48.500 dibagi persediaan 7.250.000. Hasilnya itu 6,6. Untuk kesimpulan dari rasio perputaran persediaan yaitu perusahaan tidak efisien dalam menggunakan asetnya karena kurang dari rata-rata industri. Lalu yang kedua itu ada jumlah hari penjualan belum tertagih. Rata-rata industrinya itu 36 hari. Nah, di sini tuh ada yang beda. Rata-rata penjualan per harinya itu dibagi dulu sama jumlah hari per tahun yaitu 365 hari. Pada tahun keempat, piutangnya itu 3.669.000 dibagi rata-rata penjualan per harinya itu 114.315,06. Hasilnya itu 32 hari. Pada tahun kelima, piutangnya itu 4.070
75.000 dibagi 132.876,71, jumlahnya itu 30 hari. Jadi kesimpulannya, untuk perusahaan tersebut sudah efisien dalam menggunakan asetnya karena kurang dari rata-rata industri. Yang ketiga itu ada rasio perputaran aset tetap. Rumusnya itu penjualan dibagi aset tetap neto. Rata-rata industrinya itu 2,8 kali. Dan yang keempat itu ada rasio perputaran aset total. Rumusnya itu penjualan dibagi total aset. Rata-rata industrinya itu 1,8 kali. Untuk contoh yang ketiga yaitu rasio perputaran aset tetap, rata-rata industrinya itu 2,8 kali. Pada tahun keempat, penjualan yaitu 41.725.000 dibagi aset tetap neto 22.020.000, hasilnya itu 1,8. Dan pada tahun kelima yaitu penjualannya 48.500.000 dibagi aset tetap neto 22.750.000, hasilnya itu 2,1. Jadi kesimpulan, untuk rasio perputaran aset tetap, perusahaan belum efisien dalam menggunakan asetnya karena kurang dari rata-rata industri. Contoh yang keempat yaitu rasio perputaran aset total. Rata-rata industrinya itu 1,8 kali. Pada tahun keempat, penjualan yaitu 41.725.000 dibagi total aset 22.120.000, hasilnya 1,8. Pada tahun kelima, penjualannya 48.500.000 dibagi total aset 23.125.000, hasilnya 2,1. Untuk kesimpulannya, perusahaan tersebut sudah efisien dalam menggunakan asetnya karena sudah melebihi rata-rata industri. Selanjutnya itu ada rasio manajemen utang. Adalah rasio yang memberikan gambaran terkait cara perubahan mendanai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang. Rasio manajemen utang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada total utang terhadap total modal. Rumusnya itu total utang dibagi total modal, atau total utang dibagi total utang ditambah ekuitas. Nah, rata-rata industrinya itu 38,4%. Dan yang kedua itu ada rasio time interest earned. Dan rumusnya itu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi biaya bunga. Rata-rata industrinya itu 6 kali. Contoh rasio manajemen utang yang pertama itu ada total utang terhadap total modal. Rumusnya itu total utang dibagi total modal atau total utang dibagi total utang tambah ekuitas. Rata-rata industrinya itu 38,4%. Pada tahun keempat, total utangnya itu 6.320.000 dibagi total modal 11.820.000, hasilnya itu 53%. Pada tahun 5, total utangnya itu 5.900.000 dibagi total modal 10.900.000, hasilnya yaitu 54%. Jadi kesimpulannya, perusahaan tersebut sudah mampu untuk membayar kembali utangnya karena sudah melebihi rata-rata industri. Untuk contoh yang kedua yaitu rasio time interest earned. Rata-rata industrinya itu 6 kali. Pada tahun kelima, laba sebelum bunga dan pajaknya itu 2.360.000 dibagi biaya bunga 30.000, hasilnya itu 78. Jadi kesimpulannya itu perusahaan sudah mampu untuk membayar kembali utangnya karena melebihi dari rata-rata industri. Di sini kenapa hanya tahun 5 saja? Karena di tahun keempatnya itu biaya bunganya itu kosong. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.